Banyak hal yang mencuat yang membuat kita semua menjadi was-was, ya, prihatin, ya. Bagaimana kita menyongsong masa depan kalau kondisi politik, ekonomi, sosial nampaknya makin semerawut ya. Tetapi tentu kita tidak boleh terbawa oleh senario yang secara subjektif dibuat oleh kelompok-kelompok tertentu maupun kondisi objektif di lapangan yang memang soal itu menggoyahkan sendi-sendi NKRI. Ya. Nah, menurut saya itu pepatah yang sering quote oleh para politisi bahkan oleh Kapolri itu sama, yaitu the fish rots from the head. Ikan itu busuk mulai dari kepala. Saya bukan ahli ikan, tapi kata yang ahli ikan itu memang ikan itu bukan busuk melalui ekor atau perut, tapi kepalanya dulu. Kalau kepala sudah busuk, cepat menjalar ke seluruh tubuh. Artinya apa? Satuan masyarakat, satuan yang namanya partai bahkan negara itu pucuk pimpinannya itu nggak boleh busuk, ya, karena kalau pucuk pimpinan itu busuk, suka langgar janji, kemudian ngomongnya tidak ada aturan dan lain-lain, maka pasti akan netes ke bawah diikuti oleh yang lain sehingga tubuh bangsa bisa busuk. Nah, jadi yang kedua, memang saya melihat di negeri kita ini isu seperti apapun tajamnya setelah minggu ketiga itu mulai die down, mulai menipis, kemudian terlupakan. Ya. Jadi kalau menurut saya ini usulan saya, ya, sebaiknya Pak Jokowi ambil alih sepenuhnya. Jangan hanya titip Kapolri, titip. Jadi saya kira Pak Jokowi, Mahfud MD termasuk yang tahu semua, laporannya ke dia, kedua orang ini paling enggak, ya. Nah, jadi mereka nggak usah berpura-pura lagi gitu. Nah, kalau saya boleh usul Pak Jokowi, tolong dibuat namanya overhaul, turun mesin. Ya. Jadi pimpinan Polri itu turun mesin, diganti yang sama sekali baru, yang memang cukup punya integritas, yang track record-nya tidak main mata dengan oligarki, yang tidak menindas rakyat, yang tidak membesarkan konglomerat dan jadi alat dari oligarki, ya, tentu masih ada, ya. Nah, jadi makanya tadi saya mengatakan alhamdulillah kita masih punya TNI. Bukan TNI itu sempurna, enggak, TNI juga bukan malaikat semua, ya. Manusia juga, ya, tetapi so far so good, ya. 77 tahun, ya, kita merdeka, alhamdulillah TNI itu tetap jadi tumpuan dan harapan bangsa, ya. Bahkan dulu ketika Orde Lama ambruk, kemudian diganti Orde Baru itu, ada kata-kata yang semua orang masih mengiang di telinga, yaitu TNI menjadi dinamisator dan stabilisator demokrasi. Jadi TNI itu memang seragam, pakai tentara, pakai pakaian seragam, bawa senjata, ya. Tetapi TNI itu, ya, sangat menghargai kaum sipil. Ya. Saya masih ingat waktu mengingatkan supaya TNI waktu itu ABRI jangan sampai masuk ke lembaga DPR baik kabupaten, kota, provinsi maupun pusat 20% tanpa ikut pemilihan umum. Ini kan nggak lucu, loh. Ada wakil rakyat tapi 20% kursi diduduki tanpa pemilihan umum. Tapi kemudian saya masih ingat teman saya almarhum Letnan Jenderal Hadi Sabarno dan tokoh-tokoh lain itu mengatakan, Pak Amin, kita sudah sadar ini nggak benar, ya. Tetapi kita mari mengikuti jalan matahari, ya. Dari fajar menyingsing, duha, zuhur, asar, maghrib sudah selesai. Jadi pelan-pelan Pak Amin kita akan mundur. Ya. Akhirnya tidak ada lagi jatah khusus untuk ABRI waktu itu sampai sekarang, alhamdulillah. Ya.
Nah jadi saya bisa bicara banyak, tapi sekarang ini yang memprihatinkan adalah bahwa rakyat tidak menikmati kekayaannya sendiri. Ya. Seperti ini ada lelucon Freeport McMoran, ya, katanya mau 1% diambil alih oleh pemerintah. Di zaman Jokowi kita bisa mengambil alih saham mayoritas dari tangan Freeport McMoran. Tapi lucunya operatornya tetap. Ya. Kemudian smelternya juga tidak di Indonesia, tapi dibawa ke Spanyol, Jepang dan lain-lain. Ini dagelan Mataram lagi nih. Ya. Gak lucu ya, sekarang katanya sudah dipaksa untuk di dalam negeri. Ini and so on and so forth lah. Ya. Nah, jadi saya doakan Pak Jokowi bisa sampai akhir periode, jangan sampai turun tengah jalan. Turun tengah jalan kecuali Allah menghendaki, ya. Tapi kalau sampai turun tengah jalan itu memang merepotkan, ya. Timbul nanti huru-hara lagi, ya. Bahkan mungkin banyak konflik horizontal, siapa tahu antar manusia, antara anak bangsa berkelahi dan lain-lain, ya. Nah, jadi saya kira refleksi 7 tahun kemerdekaan kita itu, ya. Nah, Partai Umat sebagai pendatang baru memang sudah mencanangkan, kita insya Allah konsisten. Yang namanya politik banyak rebutan kursi, ya, tetapi untuk apa? Ya. Jadi pertama-tama kita ingin ikut mengambil bagian dari otoritas atau kekuasaan. Itu kalau di luar kita oposisi untuk mengingatkan bahwa kita harus lawan kezaliman dengan keadilan, kalau kita di dalam juga sama. Ya. Nah jadi dengan itu kita nggak mudah tergoda, ya. Dan kemudian juga yang lebih penting lagi, kita mengambil nilai-nilai perjuangan politik kita itu nilai-nilai abadi, yaitu nilai-nilai agama wahyu. Ya. Nah banyak orang nggak menyadari bahwa sesungguhnya Taurahnya Nabi Musa, Injilnya Nabi Isa, dan Qurannya Nabi kita Muhammad SAW, tiga-tiganya ini itu mengumandangkan pentingnya menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. Bahkan penting sekali tiga agama ini mewajibkan, ya, untuk jihad, ya, jihad fisabilillah, ya, untuk kebenaran, ya. Nah, jadi ini kadang-kadang kita lupa, ya. Tapi dari Quran sendiri resource yang paling utama mengatakan bahwa tiga agama ini itu mewajibkan menegakkan keadilan, berantas kezaliman, ya. Dan itu yang oleh kita Partai Umat akan kita laksanakan sejauh kita bisa. Nah lantas terakhir kami optimis, ya. Lihatlah kemarin ketika kita daftar ke KPU tidak 1 rupiah pun DPP membayar, ya. Tapi dari berbagai DPD, apalagi Jakarta sendiri itu pada datang, ya, pengurusnya. Nah seperti itulah yang maksud kita, bahwa kita insya Allah akan menyongsong masa depan lebih bagus lagi. Dan terakhir, Partai Umat tidak percaya dengan revolusi pakai kekerasan. No, tidak ada. Ya. Jadi, tapi kalau cuma reformasi itu juga terlalu lama. Ya. Jadi kita ini memakai revolution without bloodshed, revolution without violence. Ya. Revolusi tanpa pertumpahan darah, revolusi tanpa kekerasan. Artinya apa? Artinya kita akan menggunakan jihad konstitusional, jihad lewat demokrasi, dan itu bisa. Contohnya banyak. Ya. Jadi saya kira itu dulu, ya. Terima kasih.